Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Tati, channel yang paling heboh, channel yang paling gondal gandul ya teman-teman ya. Gimana kabarnya teman-temanku semuanya? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat ya. Hari ini saya doakan buat teman-temanku semuanya, buat saudara-saudaraku semua dimanapun kalian berada, semoga kalian dikasih kesehatan, dikasih rezeki yang lancar ya teman-teman ya, dimudahkan segala urusannya dan dimudahkan usahanya, amin amin ya robbal alamin. Cuman bismillah dan doa yang saya panjatkan buat teman-temanku semuanya, buat sahabat-sahabatku semuanya dimanapun kalian berada ya. Hari ini pagi ini saya udah selesai mandi, nenekku ternyata ucul teman-teman ya. Anak nenekku ternyata ucul, dia ucul udah ambil sendal sendiri mau keluar, kata saya ntar dulu tunggu saya, tapi dia nggak sabar ya teman-teman ya. Tapi dia nggak sabar, namanya aja orang tua kayak gitu ya, umurnya 94 ya begini ya, harus sabar-sabar yang jaga. Jadi hari ini intinya nenekku ucul, nenekku pergi sendiri ya teman-teman ya. Ini ke yo tayang cece kau tok meo lai mah meo lah ke hudien lah hudien ke tay choi cho napien mah heho sebuse ke cece kau meo lai tayang ke chỗ đi xuống chân đây tôi choi cho napien công yen sebuse meo lai không sai à tôi à rồi khổ lại khởi cho napien hình chủ rồi khổ vật ikaran tay ni cinci tapi wo meo lici lah, tay bisa teto cemepan. 你走那边没走，都走不了那个麻烦。对呀，他会走，他那个有证有业有力协会走，那个不好走一个人。对呀，你去家里一楼嘛，早上我带猪类，晚上我带猪类，这样子没有睡觉，没有睡觉，那在这边呢，一睡。哎呀。我那3楼我那带去1楼，但你上你带到怎么办？就是，来回的上也累也麻烦。对呀。ya teman-teman ya. 这给我烫头烫， itu 他一年来不烫，你看，你看这。不是，等一下过年烫头发。我年了现在，年烫呀，我在这3个月一烫。你说了。Ini soal apanya enggak? Tadi ya enggak rambutnya enggak dirapiin mau lebaran. Ya kalau saya ya teman-teman ya, kalau saya jaga orang kayak gini, kalau saya tidur gitu males ya, mending saya itu kumpul teman-teman sama Indonesia di taman kayak gitu ya. Tapi itu saya tuh susah gitu loh teman-teman. Saya mau bawa ke bawah itu susah teman-teman ya, karena saya di lantai 3 sedangkan nggak ada lift, sedangkan neneknya segede ini ya. Kalau saya bawa satu orang itu repot gitu ya, soalnya dia itu gemuk banget gitu ya teman-teman. Jadi kalau seandainya saya itu ini cola seandainya dia itu di lantai 1 ya teman-teman, seandainya di lantai 1 begitu ya, seandainya ada di lantai 1 ya saya ajak ya. Kalau seandainya di lantai 1 saya pagi itu akan jalan-jalan ke pasar, beli apa apalah, kita enak kan, kita beli sendiri ke pasar, mau makan apa begitu. Terus sore juga iya begitu, sore dibawa ke taman juga gitu. Di taman itu banyak orang Indonesia teman-teman ya. Kalau di taman tuh banyak orang Indonesia pada ngerumpi ya, ngerumpi bukan grundel orang ya, ngerumpi curhat masalah kerjaan kita begitu. Terus kita itu makan bareng gitu ya teman-teman, kita tuh makan bareng. Kalau di taman itu kamu bawa nasi, kamu bawa sayur, kamu bawa sambal, kamu bawa kerupuk, ntar dimakan bareng-bareng sama teman-teman kita begitu. Saya dulu itu waktu di Cime itu kayak gitu teman-teman ya. Siapa yang masak begitu ya, siapa yang masak begitu, nanti kita makannya bareng-bareng begitu. Siapa yang masak nanti kita makan bareng-bareng begitu di taman begitu.
Ya kalau kita makan bareng-bareng sama teman-teman kan enak kan, rasanya tuh enak. Ada yang bawa, ya ada bawa tahu goreng, ada yang bawa tempe goreng, ada yang bawa ikan asin begitu teman-teman. Sebentar ya. Jadi kalau saya dari dulu itu teman-teman ya, saya dari dulu itu kan maunya saya itu saya yang bawa gitu, maksudnya saya beli nggak apa-apa, siapa yang masak gitu. Dari dulu saya begitu teman-teman ya. Saya ke pasar seumpamanya ya, beli ikan sekilo, terus beli sayuran, beli cabai kayak gitu, nanti siapa yang masak, nah bawa ke taman kayak gitu teman-teman. Saya dari dulu kayak gitu ya. Di Ilan pun kayak gitu. Kalau di Ilan saya yang masak ya. Dulu pernah aku di Ilan itu sama-sama orang Indonesia, masak mujair sambal, masak tempe, masak sayur asem, terus masak sayur kuah, terus masak kikil, terus masak ayam kayak gitu. Saya yang masak, semua teman-teman saya itu makan di situ ya. Sedangkan orang sini kalau lihat kita makan pakai tangan, lihat makan pakai tangan kayak gitu kan orangnya ketawa ya teman-teman ya. Kalau tahu kita makan pakai tangan itu ketawa, katanya orang Indonesia kok makannya pakai tangan gitu ya. Tapi kan kalau kita makan pakai tangan kan kitanya juga enak kan ya, nikmat banget begitu teman-teman. Jadi saya tuh senang kalau makan bersama teman-teman saya gitu ya. Saya tuh senang banget makan bersama teman-teman gitu. Bukannya saya pelit, enggak teman-teman, justru saya tuh senang kalau ada orang Indonesia sama orang Indonesia ya makan bareng di taman begitu. Aku tuh senang banget bener ya. Saya baru di sini yang di rumah ini ya, di rumah ini ada orang Indonesia juga jauh-jauh gitu ya, maksudnya 10 menit 15 menit gitu kan, ada sih. Terus di atas itu di lantai 22 ada, tapi orangnya itu gimana ya, nggak kurang inilah ya, kurang kerjasamanya begitu ya. Ya maksud saya bukannya saya itu minta, oh kamu masak ini aku masak ini, kamu duitnya sendiri saya duit sendiri, enggak begitu teman-teman ya. Seandainya ya, mungkin insya Allah nanti saya ulang tahun ya, ulang tahun nanti bulan 2 tanggal 10 mungkin saya ulang tahun, insya Allah ya, kalau saya dikasih umur panjang ya ke 50 tahun nanti saya akan masak ya, akan masak dan akan beli kue, ngundang teman-temanku ya, ngundang teman-temanku di sini biar kita makan bareng, kita berbagi rezeki ya teman-teman ya, kita berbagi rezeki begitu biar teman-teman kita itu makan gitu. Saya udah biasa teman-teman ya, bukannya saya itu gimana-gimana. Kalau saya emang kalau suruh masak gitu bukannya nggak bisa ya, tapi saya tuh agak males dikit gitu ya, kalau masak itu agak males dikit begitu. Tapi kalau teman-teman yang masak kan enak begitu kan, kalau teman-teman yang masak kan enak, intinya begitu. Ribet ini teman-teman, ribet dah ya teman-teman ya, intinya begitu. Jadi kalau ada teman-teman yang deket sini ya, ada teman yang deket-deket sini, kalau cuman mau makan nasi, makan apa, ngomong saja nanti aku masak begitu ya. Saya di sini cuma 2 orang ya, saya sama neneknya ini, nggak ada orang sama sekali. Bosku aja kalau kesini nggak apa-apa, maksudnya ada temanku kesini makan-makan nggak apa-apa, nggak ada yang larang gitu. Jadi saya tuh seneng kalau makan-makan bareng sama-sama orang Indonesia gitu ya, makan sama nasi, pecel, bikin karedok, bikin tahu isi, bikin tempe goreng kayak gitu. Aku seneng. Ini aku planningnya itu mau bikin ini bubur sumsum sama bubur kacang candil, bubur kacang candil, jenang candil kayak gitu kan, jenang ketul kayak gitu. Aku pengennya itu kayak gitu. Tapi kalau saya beli ya, seumpama beli tepung ketan sekilo, beli tepung terigunya sekilo, nanti yang makan itu loh teman-teman ya, saya itu juga nggak enak ya, maksudnya
saya tuh kalau punya makanan itu inget teman-teman ya. Saya tuh kalau masak itu inget teman-teman saya, begitu teman-teman ya. Sebentar, aku kalau masak itu inget teman-temanku, begitu ya. Kenapa saya ingat teman-teman? Iya, kalau saya masak itu aku pasti bagi-bagi gitu ya. Mau masak bakwan, mau masak apa, tetap saya tuh bagi-bagi sama teman-teman saya. Saya itu nggak pernah saya makan sendiri gitu, nggak pernah ya teman-teman ya. Pasti aku bagiin ke teman-teman saya. Sebentar ya teman-teman ya. Tuh dia mau masuk sebentar. Hola, ni lu. Ini tengah saya cepen man cok ya teman-teman ya. Saya tuh pengennya juga maksudnya masak itu bukan buat saya sendiri gitu ya teman-teman ya. Saya pengennya tuh makan bareng-bareng begitu, intinya begitu ya. Begitu teman-teman ya. Ini aku sedikit cerita curhat ya teman-teman ya, curhat sedikit ya. Intinya siapa mbak-mbaknya yang dekat saya ya, yang dekat saya di sini ya, kalau mau makan ayo gitu, di mana gitu ya. Saya yang masak nggak apa-apa teman-teman ya. Saya tuh kalau suruh masak itu hobi saya tuh masak teman-teman ya. Masakannya endos banget, nggak enak masakan saya ya teman-teman ya. Begitu. Tadi barusan saya itu mandi ya. Nenekku udah ucul duluan ya. Nenekku udah pergi duluan ya. Nggak tahu dia pergi kayak gitu. Kalau saya cuman takutnya jatuh ya teman-teman. Saya jaga orang kayak gitu tuh takutnya jatuh ya. Kalau jatuh saya itu nggak bisa bangunin gitu ya. Kalau jatuh itu saya jelas nggak bisa bangunin karena dia itu lebih besar daripada saya, begitu ya teman-teman ya. Kemarin udah saya bilangin, kamu itu makannya jangan banyak-banyak, kamu udah tua. Kalau kalian makan banyak-banyak nanti itu badanmu gede, kakimu itu nggak kuat nahan beban badan gitu. Kata dia, kalau aku nggak makan ya lapar. Bukannya begitu, bukannya nggak boleh makan. Kalau makan itu sedikit-sedikit. Nah sedangkan nenekku ini kalau makan, masya Allah, auzubillah min dzalik ya, makan itu pokoknya makan terus buah ya gitu ya. Habis makan apel, makan pisang, makan pepaya kayak gitu, itu terus teman-teman. Belum makan yang kue kering kayak gitu, banyak banget yang makan kue kering kayak gitu teman-teman ya. Ya gimana lagi, namanya jaga orang tua ya harus sabar dan sabar ya teman-teman ya. Kita itu harus sabar dan sabar, karena kalau kita nggak sabar ya kita stres sendiri gitu ya. Kalau kita nggak sabar ya kita stres sendiri gitu. Kita itu kalau kita jaga orang kayak gitu ya, kalau kita stres ya malah bingung kita sendiri kan. Kalau saya kalau udah marah ya kayak gitu tadi, aku marah ya udah marah sekali kayak gitu udah, saya nggak dendam, cuman marah sekali ya udah begitu ya. Namanya aja jaga kayak gitu ya. Anak-anaknya aja udah pasrah, kalau ngeliatin maknya kayak gitu ya. Ini musim dingin ya, musim dingin, maunya anaknya itu maknya dimandiin 2 hari sekali begitu kan teman-teman ya. Maksudnya musim dingin dimandiin tuh 2 hari sekali, tapi dia mintanya itu tiap hari ya. Mintanya itu pagi sore, tapi saya sore nggak saya mandiin ya. Karena apa? Di sore nggak aku mandiin karena nantinya sakit begitu ya. Kalau pagi-pagi saya mandiin nggak apa-apa ya, apalagi pas berak kayak gitu kan bau banget ya, walaupun dilap kan masih bau gitu. Jadi kalau pagi-pagi pun aku mandiin begitu ya.
aku keramasin, semua aku ganti gitu. Karena kalau malam itu ya saya itu nggak tidur teman-teman ya, saya itu nggak tidur kalau malam itu ya. Saya malam itu kalau malam itu begadang gitu ya, baru mau ngeliat sedikit dia minta kencing, baru ngeliat sedikit dia berak begitu. Sampai saya bilang semalam, kalau aku jaga kayak gini terus aku nggak betah, nggak kuat, aku bilang gitu. Kata saya, tolonglah, kata saya, kalau minum itu dikit-dikit. Dia itu gimana ya teman-teman, bangun ya, habis bangun kencing, habis kencing tuh minum 1 gelas kayak gitu ya. Gimana ntar nggak kencing lagi begitu. Semalam saya bilangin, kamu tuh minum air tuh dikit-dikit, jangan banyak-banyak, aku bilang gitu. Malah dia, emang kamu nggak kencing ya? Ya aku bentak, orang dibilangin baik-baik apa bilang begitu. Ya maksud saya sih kencing nggak apa-apa. Kata anaknya suruh ngasih itu air 1 gelas sama 1 termos kecil, tapi neneknya ya kayak gitu, gimana lagi ya. Nenekku tuh orangnya kayak gitu ya, aku harus gimana. Makanya kalau apa itu masalah perutnya itu kan di lubang ya teman-teman, perutnya nenekku itu kan di lubang ya. Makanya kalau bawa plastik itu, plastik kan juga mahal ya. Kalau 100 biji itu harganya itu sekitar 1.500 itu kalau uang Indonesia sekitar 500.000 lebih ya. 100 biji itu 500.000 lebih. Kata anaknya bilangnya mahal, tapi maknya itu kalau berak sedikit-sedikit udah minta ganti, sedikit-sedikit udah minta ganti. Nah saya marahnya di situ lah, saya harus ngikut yang mana, saya harus nurut yang mana, aku bilang gitu kemarin ya. Saya marah sama maknya itu, sama anaknya kemarin. Yang satu bilang ini mahal, itu mahal. Yang satu kalau ini sedikit aja suruh ganti, terus saya suruh ngikut yang mana, aku bilang gitu. Tapi semua nggak ada jawaban ya, berarti nggak ada jawaban ya udah. Aku bilang ya nggak apa-apa kalau suruh sedikit ganti, orang makmu juga duitnya banyak, aku bilang gitu aja. Daripada aku yang stres, aku yang mikir, aku yang budek, kan aku yang darah tinggi, aku nggak mau kayak gitu. Ambil tengahnya aja, ambil jalan baiknya, begitu kan teman-teman. Iya harus begitu, kita nggak boleh ya. Kita marah itu wajar ya, kita marah itu wajar karena kita manusia biasa ya. Sabar-sabarnya kita pasti ada batasnya ya teman-teman ya. Sesabar-sabarnya kita itu pasti ada batasnya ya. Nggak mungkin kita marah-marah nggak ada sebab akibat, pasti kita marah-marah itu ada sebab dan akibat dan ada tujuannya ya. Kalau tujuan kita yang baik bagus, kenapa kita harus takut, begitu ya teman-teman ya. Kalau saya ya orangnya saya ini, tipe saya ini nggak mau ngomong di belakang teman-teman ya. Kalau emang saya nggak suka, saya ngomong terus terang di depannya orang itu, jadi orang itu ngerti, paham ya. Daripada aku nggak suka sama orang itu, aku berundel di belakang ya nggak ada gunanya itu kan. Kalau aku berundel di belakang itu nggak ada gunanya sama sekali ya. Kenapa saya bilang begitu ya? Iya, gerundel nggak ada orangnya juga nggak ngerti, orangnya juga nggak dengar, begitu kan teman-teman. Jadi kalau kita ngomongin orang itu di depan mereka, jadi mereka itu tahu, mereka itu paham bahwa kita itu nggak suka dia kalau dia ngelakuin begini, kalau dia begini begitu, kita nggak suka begitu ya. Jangan asal nggak suka aja, yang ada tujuannya juga. Kita nggak suka itu kenapa gitu ya, ada juga ya. Seumpama kalau saya ya, saya nggak suka nenek saya itu karena apa? Karena nenek saya itu tiap malam itu nggak tidur ya, siang pun kayak gitu ya, sama. Jadi aku tuh kurang istirahat. Walaupun saya istirahat boleh, tapi apa, sedikit-sedikit dipanggil, itu kan namanya istirahat? Enggak kan teman-teman, begitu maksud saya itu, begitu teman-teman ya. Jadi tetap sabar ling hatimu, kayak gitu teman-teman ya. Namanya sabar, emang sabar itu harus ada batasnya ya. Kesabaran orang itu sampai mana sih ya?
sesabar-sabarnya kita akhirnya juga meledak juga kan, akhirnya juga marah juga, begitu teman-teman ya. Jadi intinya hari ini nenekku itu ucul ya. Saya habis mandi nenekku ucul. Ya kalau ucul cuman gini-gini, maksud saya kalau nggak ada saya jangan pergi tuh, karena kalau dia lompat di pintu itu kan ada gerangannya, ada tanggokannya itu apa? Ya kalau dia lewat di pintu itu kan ada jendulannya teman-teman ya. Kalau jendulannya itu nanti kesandung kan dianya jatuh, sedangkan kan dia kalau jatuh kan aku nggak bisa nolongin gitu ya teman-teman ya. Begitu. Jadi intinya maksud saya itu ya baik. Maksud saya itu ya baik ya. Maksudnya kalau berisik banget. Ada orang semprot nyamuk berisik. Semprot bakteri teman-teman ya di bawah. Di sini itu setiap bulan itu ada penyemprotan bakteri ya teman-teman ya. Ada penyemprotan bakteri. Jadi kalau setiap bulan itu got ya, longkang juga disemprot, terus sekitar rumah, sela-sela rumah ini semua disemprot ya. Kalau di Taiwan itu begitu. Jadi hari ini kata saya matahari ada ya, tapi anaknya nggak kesini yang biasa ngajak jalan-jalan itu ya teman-teman ya. Karena kan kalau hari ini saya jalan-jalan juga enak ya, dia yang dorong, aku yang ngikutin sambil ngevlog cari video begitu ya teman-teman ya. Terus anaknya yang sekarang ini kan lagi di bank, tadi telepon katanya baru di bank ngambil duit, jadi kesininya nanti tak suruh beli itu lambaran yang buat dapur, kan mau lebaran harus bersih, makanya saya ituin dikit-dikit ya teman-teman ya, aku nyicil dikit-dikit begitu, bersih-bersih dikit-dikit begitu, biar nanti lebaran itu aku nggak begitu banyak ya, ditempatin sendiri kan, kalau bersih kan enak begitu ya teman-teman ya. Nah itulah curhatan saya ya, semoga buat semangat buat teman-temanku semuanya ya. Intinya kalau kalian capek itu harus kerja sama majikan ya, jangan sampai kalian ditahan-tahan sendiri, nanti kalian itu bisa menimbulkan penyakit begitu ya. Harus kita kuncinya kita jujur, kita ngomong apa adanya sama majikan, insya Allah majikan akan tahu, akan paham ya. Sekian dulu video dari Tati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe-nya.